Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan untayan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada kesempatan kali ini di Ramadan yang penuh dengan barokah ini, kita masih dapat dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan yang saat ini sedang mengalami sakit, Allah senantiasa memberikan kesabaran dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan secepatnya kesembuhan. Kedua kalinya, sholawat ma'asalam mudah-mudahan tetap terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi akhir zaman, Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin pemirsa NTV rahimakumullah. Dalam mengisi menjelang bukan Ramadan ini, kami akan membahas tentang masjid tempat orang-orang yang soleh. Masjid ini adalah tempat bagi semua orang Islam, di mana di dalamnya ada satu ketenangan jiwa, ada satu ketenangan diri. Dan Allah memberikan banyak sekali pahala-pahala kebaikan barokah ditujukan di dalam masjid. Masjid adalah tempat beribadah. Tempat untuk orang-orang berbuat kebaikan, dilantunkan Al-Quran, dilantunkan semua bacaan-bacaan kitab-kitab, dilaksanakan majelis-majelis taklim. Masjid adalah tempat yang dimana tempat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sabda Rasulullah, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Lebih utama-utama tempat yang sangat dicintai oleh Allah adalah masjid. Karena masjid adalah tempat orang yang salih. Apakah hanya di dalam masjid saja Allah memberikan kebaikan atau pahala? Tidak. Ketika kita hendak berangkat ke masjid, Allah sudah memberikan pahala pada kita. Niat saja untuk berangkat ke masjid, ini sudah tergolong pahala. Niat pun ini ada dua. Niat yang terlaksana dan niat yang tidak terlaksana. Niat yang terlaksana akan mendapatkan satu pahala dari Allah. Misalnya, saat ini, malam ini aku niat untuk berangkat ke masjid. Tetapi Allah berkehendak lain. Di pagi hari Allah membangunkannya. Selesai jamaah sholat subuh. Sehingga ia tidak sampai ke masjid. Kata Allah, ya malaikat, uktub, ditulis satu kebaikan. Tetapi bila Allah menghendaki lain, dia bisa ke masjid, berangkat ke masjid, maka malaikat Allah menyuruh malaikat untuk menulis. Ya malaikat, uktub, ditulis dua kebaikan. Ini masih belum di dalamnya masjid. Kemudian kita langkahkan kaki menuju ke masjid. Hadirin pemirsa TP datang kepada Rasulullah. Segerombolan kaum datang ke Rasulullah. Kaum Bani Salim. Berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid ya Rasulullah. Maka izinkan kami untuk menjual rumah kami. Izinkan kami untuk membeli tanah di dekat Masjid Nabawi ini. Maka Rasulullah menjawab apa? Jangan kau jual rumah kamu. Biarkan rumah kamu jauh dari Masjid Nabawi. Karena apa? Setiap langkah-langkah kamu ke masjid akan menjadi suatu yang sangat berharga. Bekas-bekas tapak kaki kamu akan menjadi saksi kebaikanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Yang ketiga, setelah sampai ke masjid, kita lihat dulu. Apakah pakaian kita sudah benar? Aurat kita sudah tertutup dengan baik. Aurat bagi laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Tapi apa cukup hanya seperti itu? Tidak. Ketika kita menghadap orang-orang yang mulia di dunia, kita berpantaskan baju-baju kita, pakaian-pakaian kita. Tetapi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa seperti itu? Kita pakai pakaian yang bagus, pakaian yang rapi, pakaian yang sangat elok bagi kita. Kemudian, masihkah kita mempunyai hadas? Kalau tidak, mari kita bersuci terlebih dahulu. Selanjutnya, kita langkahkan dengan kaki kanan untuk masuk ke masjid. Dengan berdoa, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosaku. Yang pertama adalah ampunilah dosaku. Kenapa? Rasulullah pernah di dalam satu majelis datang beberapa kaum Rasulullah untuk mengikuti majelis taklim. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ya sahabat, adakah kamu yang masih memiliki dosa? Adakah kamu yang masih tidak baik dengan saudara kamu?" Semua sahabat merasa ketakutan. Kemudian berdiri seorang laki-laki, pemuda. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebelum saya hadir, sebelum saya berjalan ke sini, saya habis bertengkar dengan bibi kami. Kamu tidak baik saat ini dengan bibi kami." Kata Rasulullah, "Pulanglah. Pulang. Perbaikilah dulu hubunganmu dengan bibi kamu. Pulang." Pemuda tersebut, hingga bibinya memberikan maaf kepadanya. Akhirnya sang pemuda tersebut berjalan pada Rasulullah. Rasulullah akhirnya berdiri. "Ya sahabat, rahmat tidak akan turun kalau kamu masih mempunyai dosa terhadap siapapun, apalagi memutus tali persaudaraan." Hadirin sekalian, masih banyak. Ketika kita di dalam masjid, adzan dikumandangkan, jangan dulu kita sholat, jangan kita dulu duduk, laksanakan dulu sholat sunnah. Kemudian berzikir kepada Allah dengan menunggu adzan, menunggu iqamah dan sholat berjamaah dilaksanakan. Kemudian sholat kita laksanakan, zikir kita laksanakan. Karena apa? Zikir itu bisa menenangkan hati. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi istiqomah untuk senantiasa datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah, berzikir kepada Allah dan menjadi orang-orang yang soleh. Siapa orang yang soleh itu? Orang yang soleh adalah orang yang senantiasa berbuat baik dan mencegah perkara mungkar, nahi dan mungkar. Sekian dan demikian. Mohon maaf karena waktu tidak memungkinkan untuk kami lanjutkan. Insya Allah kita sambung dengan perjumpaan-perjumpaan yang akan datang. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.